Pada video kali ini kita akan membahas bab 6 ya, hukum kedua termodinamika, yaitu batasan tak terlihat ya di alam semesta ya. Ini hukum kedua, kita kan selalu membahas hukum pertama. Apa itu hukum kedua termodinamika? Yaitu hukum yang menjelaskan arah alami suatu proses. Jika hukum pertama berbicara tentang jumlah energi yang tetap, maka hukum kedua menjelaskan mengapa tidak semua energi itu bisa dipakai sesuka kita. Nah, inilah alasan bab ini sering terasa lebih filosofis, tetapi justru sangat penting dalam rekayasa gitu loh. Nah, kita akan melihat mengapa panas selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Mengapa mesin tidak mungkin memiliki efisiensi 100%. Dan mungkin mengapa kulkas membutuhkan listrik untuk bekerja. Ya, jadi hukum kedua bukan sekedar tambahan dari hukum pertama, melainkan aturan yang memberi batas pada apa yang mungkin dan apa yang mustahil di alam ini. Nah, setelah kita mulai dari pertanyaan mendasar, apa sebenarnya kelemahan hukum pertama sehingga kita membutuhkan hukum kedua? Kita lanjut di slide selanjutnya, keterbatasan hukum pertama termodinamika. Nah, slide ini menjelaskan bahwa hukum pertama termodinamika memang menyatakan energi itu kekal, tetapi tidak bisa menjelaskan arah prosesnya. Contohnya, secangkir kopi panas akan mendingin jika dibiarkan. Itu sesuai hukum alam. Tetapi kopi dingin tidak tiba-tiba menjadi panas sendiri tanpa bantuan luar. Nah, secara energi, kedua keadaan masih bisa dihitung. Tetapi arah alaminya berbeda. Nah, disinilah hukum pertama tidak cukup. Nah, di sini kita akan menekankan bahwa energi itu punya kualitas, bukan kuantiti saja. Panas bersuhu tinggi lebih berguna dibanding panas bersuhu rendah yang sudah menyebar di lingkungan. Ya, analoginya gini, seperti uang ya. Jumlah uang itu sama penting, tetapi bentuknya juga berpengaruh. Uang tunai yang siap dipakai berbeda nilainya secara praktis dibanding uang receh yang tercecer. Jadi, hukum kedua diperlukan untuk menjelaskan mengapa proses di alam selalu punya arah tertentu dan mengapa sebagian energi menjadi kurang bermanfaat. Nah, kita ke slide selanjutnya, pengenalan hukum kedua. Pada slide ini, hukum kedua diperkenalkan sebagai aturan universal yang mengatur kemana energi boleh bergerak. Hukum pertama menjawab pertanyaan berapa banyak energi. Nah, sedangkan hukum kedua menjawab apakah prosesnya itu mungkin terjadi. Nah, dan ke arah mana proses akan berlangsung secara alami. Nah, ini perbedaan yang sangat penting. Nah, slide ini juga membandingkan kuantitas dan kualitas energi. Energi total alam semesta tetap, tetapi bentuk energi bisa mengalami degradasi. Panas bersuhu tinggi sangat bernilai karena apa? Karena bisa diubah sebagai menjadi kerja. Sebaliknya panas bersuhu rendah yang sudah menyebar di lingkungan itu memiliki kualitas yang rendah dan sulit dimanfaatkan tentu saja ya. Ya, analoginya ya misalnya air di bendungan dan air di genangan. Keduanya sama-sama air, tetapi air di bendungan punya potensi kerja jauh lebih besar. Jadi, hukum kedua mengajarkan bahwa tidak semua energi setara dari sisi kegunaan. Nah, setelah itu kita mengenal konsep penting yang sering dipakai dalam analisis hukum kedua, yaitu reservoir thermal namanya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya membahas thermal reservoir ya. Reservoir itu adalah sistem ideal dengan kapasitas panas yang sangat besar, sehingga suhunya dianggap tetap meskipun menerima atau melepas energi dalam jumlah besar. Ada dua jenis utama, yaitu source, yaitu sumber panasnya, dan sink atau penerima panas. Source itu menyuplai panas tanpa suhu turun secara berarti, sedangkan sink menerima panas tanpa suhu naik secara berarti. Jadi source menyuplai, sink menyerap. Nah, konsep ini untuk apa sih? Untuk memudahkan analisis termodinamika. Karena kita tidak perlu menghitung perubahan suhu reservoir secara rinci. Ya, analoginya seperti ember kecil dan danau besar. Jika kita menambahkan satu gelas air ke ember ya, tinggi air berubah. Tetapi jika kita menambahkan satu gelas air ke danau, hampir tidak ada perubahan kan? Nah, itulah reservoir seperti itu.
Dalam termodinamika, source dan sink itu ya diperlakukan seperti danau panas atau danau dingin yang sangat besar. Nah, setelah memahami ini, slide berikutnya kita akan menunjukkan contoh reservoir yang kita jumpai dalam dunia nyata. Nah, pada saat ini ditunjukkan bahwa reservoir thermal bukan hanya konsep teoritis. Dalam dunia nyata, benda-benda seperti matahari, inti bumi, lautan, atmosfer itu dapat dipandang sebagai reservoir. Karena apa? Karena masanya sangat besar. Akibatnya, perpindahan panas industri dalam skala biasa tidak cukup untuk mengubah suhu mereka secara signifikan. Nah, bagi engineer, pendekatan ini sempurna. Misalnya, udara lingkungan itu sering dianggap sebagai sink, sedangkan pembakaran atau sumber panas geothermal dapat dipandang sebagai source misalnya. Ya, analoginya tadi, seorang mengambil satu ember air dari laut tetap dianggap tidak berubah kan, volumenya sama. Ya, demikian juga saat pembangkit membuang panas ke atmosfer atau ke laut, lingkungan diperlakukan sebagai reservoir. Nah, kan sama kan, nggak akan berubah suhunya kan. Nah, konsep source dan sink ini akan terus dipakai ketika kita membahas mesin kalor. Karena mesin kalor itu bekerja di antara dua reservoir dengan suhu berbeda. Nah, sekarang apa itu mesin kalor? Kita lanjut ke next selanjutnya. Nah, mesin kalor itu sebagai perangkat yang mengubah sebagian energi panas itu menjadi kerja mekanis. Saya ulangi ya. Sebuah perangkat yang mengubah energi panas menjadi kerja mekanis. Panas tidak langsung memutar poros secara efektif tanpa suatu sistem perantara. Karena itu, kita membutuhkan mesin kalor yang menerima panas dari reservoir suhu tinggi dan menghasilkan kerja bersih, lalu membuang panasnya ke reservoir suhu rendah. Nah, diagram slide itu menunjukkan nih ada suhu tinggi, menyuplai panas Q-in, menjadikan W-net mesin kalornya, kemudian membuang panas sisanya Q-out-nya ke suhu rendah sinknya. Analoginya seperti kincir air. Air harus mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah agar kincirnya berputar. Demikian juga mesin kalor, harus ada jatuhan kualitas energi yang lebih rendah dari suhu tinggi ke suhu rendah agar kerjanya bekerja dihasilkan. Jadi, mesin kalor tidak bekerja hanya dengan menerima panas, tetapi harus bekerja di antara dua tingkat suhu. Nah, konsep ini menjadi inti pembangkit listrik, mesin kendaraan, dan banyak sistem tenaga lainnya. Nah, slide berikutnya menjelaskan ciri-ciri utama mesin kalor secara lebih sistematis. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, yaitu karakteristik utama mesin kalor. Pada slide ini dijelaskan 4 ciri utama mesin kalor. Pertama, mesin kalor menerima panas dari sumber panas bersuhu tinggi, reservoir suhu tinggi ya. Kedua, mesin mengubah sebagian panas itu menjadi kerja mekanis. Ketiga, mesin harus membuang sisa panas ke lingkungan atau sink bersuhu rendah, reservoir dingin. Kemudian mesin bekerja dalam siklus, artinya fluida kerja dikembalikan lagi ke keadaan awal agar prosesnya bisa berulang. Nah, ini bagian penting, tidak semua panas masuk bisa berubah menjadi kerja, kan tadi hanya sebagian. Inilah pesan kuat dari hukum kedua. Ya, analoginya seperti pabrik yang mengolah bahan baku. Tidak semua bahan baku menjadi produk utama, selalu ada limbah atau sisa. Nah, dalam mesin kalor, limbah itu berupa panas buangan. Jadi keberadaan Q-out ya, buangan tadi bukan kesalahan desain melainkan konsekuensi hukum alam. Nah, setelah memahami ciri umumnya, slide berikutnya akan menunjukkan bentuk nyata mesin kalor pada pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kita lihat contohnya pada mesin pembangkit listrik tenaga uap nih ya. Jadi, arsitektur sistem pembangkit listrik tenaga uap, Rankine cycles ya. Nah, slide ini menunjukkan contoh klasik mesin kalor, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Komponennya terdiri dari ada boiler, turbin, kondensor, dan pompa. Nah, di boiler, fluida menerima panas Q-in. Di turbin, energi fluida diubah menjadi kerja W-out. Di kondensor, panas sisa Q-out dibuang ke lingkungan. Nah, lalu pompa mengembalikan fluida ke boiler dengan membutuhkan kerja masuk W-in untuk pompa. Nah, diagram ini penting karena memperlihatkan bahwa mesin kalor selalu berupa siklus, bukan proses sekali jalan. Ya,
fluida kerja dipakai berulang-ulang. Ya, analoginya seperti sirkulasi darah berputar terus dalam loop dan fungsi berbeda dari tiap organ. Nah, dalam pembangkit, tiap komponen punya peran termodinamika yang khas. Nah, dengan melihat siklus ini, kita mulai memahami bahwa kerja bersih pembangkit berasal dari selisih antara kerja turbin dan kerja pompa, sedangkan efisiensi dipengaruhi langsung oleh panas masuk dan panas buang. Ya, jadi ingat ya, turbin dan pompa, dan key in dan key out, boiler dan kondensor. Nah, kita lebih detail di slide selanjutnya, matematika mesin kalor. Sederhana kok ini kok. Nah, Anda lihat, WNet itu sama dengan key in, key out. Ya, artinya kerja bersih yang dihasilkan mesin itu selisih antara kerja panas yang masuk dari source panas, reservoir panas, yang dibuang ke sink. Nah, rumus ini sebenarnya berasal dari hukum pertama termodinamika ya, key in, key out. Yang penting di sini yang harus dipahami, kerja tidak datang dari seluruh key in, tetapi hanya dari bagian yang tersisa setelah panas buang dikurangi. Jadi key in-nya itu ya setelah dikurangi. Ya, jadi kalau analoginya ya seperti misalnya kita berusaha ya, ada keuntungan usaha. Nah, pendapatan kotor itu belum sama dengan laba bersih karena masih ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, dalam mesin kalor, biaya wajibnya adalah key out. Jadi sejak awal kita sudah melihat bahwa hasil kerja selalu lebih kecil daripada panas masuk. Nah, konsep ini akan langsung membawa kita ke definisi efisiensi termal, yaitu ukuran keberhasilan mesin kalor dalam mengubah panas menjadi kerja. Oke, kita langsung ke slide selanjutnya, efisiensi termal. Pada slide ini, kita mendefinisikan efisiensi termal dilambangkan huruf Yunani eta ya. Apa eta itu? Sama dengan WNet per key in. Ya, karena WNet itu kan key in min key out, maka efisiensinya ya berarti key in min key out per key in atau 1 min key out key in ya. Jadi efisiensinya menyatakan sebagian besar bagian dari panas masuk berhasil diubah menjadi energi bersih sebagian ya. Jadi makna fisiknya sangat jelas, semakin kecil panas buang dibanding panas masuk, semakin tinggi efisiensinya. Tetapi juga memberi isyarat penting bahwa efisiensi 100% secara fundamental tidak akan tercapai, kan ada satu minus itu. Ya, jadi nggak mungkin. Jadi nilai efisiensi adalah perbandingan antara hasil yang kita inginkan dengan biaya energi yang harus dibayar. Mesin yang efisien itu bukan yang tidak punya rugi sama sekali, enggak. 100% itu enggak, bukan tidak mungkin. Tetapi yang meminimalkan porsi panas yang terbuang, meminimalkan key out. Nah, slide berikutnya menunjukkan berapa kira-kira efisiensi nyata berbagai mesin di dunia teknik. Nah, ini nih. Pada saat menunjukkan efisiensi berbagai mesin nyata, misalnya mesin bensin itu kan 25%, mesin diesel 40%, pembangkit listrik batubara 45%, pembangkit listrik batubara combined cycle gas turbin 60% ya kan. Nah, angka-angka ini penting untuk membuka wawasan kita bahwa efisiensi nyata jauh lebih dari 100% kan? Nggak mungkin sampai 100%, buru-buru 100%, 70% pun jarang. Nah, jadi catatan kritisnya yaitu menegaskan bahwa penyebabnya bukan sekedar karena gesekan, kualitas material, atau desain yang kurang baik, bukan. Bahkan jika teknologinya dibuat sangat bagus, advance, tetapi ada batas absolut dari termodinamika. Ya, analoginya seperti berlari melawan gravitasi ya. Kita bisa melatih teknik dan memperbaiki sepatu, tetapi kita tidak bisa menghapus gravitasi. Demikian juga dengan mesin kalor ya. Kita bisa meningkatkan efisiensi, tetapi tidak bisa menghapus batas hukum kedua. Oke. Slide berikutnya masuk ke pertanyaan yang sangat penting. Bisakah kita benar-benar menghilangkan key out? Wah, menarik ya. Mengapa kita tidak bisa membuat mesin yang seluruhnya panas masuk langsung menjadi kerja, sehingga tidak perlu kondenser atau ruang atau panas buang? Jawabannya tegas sekali ya, tidak akan bisa. Setiap siklus termodinamika harus membuang panas untuk menyelesaikan putarannya. Tanpa membuang panas ke sink, fluida kerja tidak bisa kembali ke kondisi awal, tidak bisa siklus. Nah, dalam pembangkit uap misalnya, jika uap tidak didinginkan kembali, maka ia tidak kembali menjadi cairan dan tidak bisa dipompa ke boiler kan? Ya, jadi nggak mungkin. Jadi
apa namanya, tidak mungkin ya. Nah, ide ini kemudian diformalkan dalam pernyataan paling terkenal dari hukum kedua, yaitu pernyataan Kelvin Planck. Apa pernyataannya ya? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yaitu Kelvin Planck menyatakan mustahil bagi suatu sistem yang bekerja dalam siklus untuk menerima panas dari satu reservoir termal saja dan mengubah semuanya menjadi kerja bersih. Nah, dengan kata lain, mesin kalor selalu memerlukan sink. Jadi efisiensi 100% adalah kemustahilan fisika, bukan sekedar target teknik yang belum tercapai, tapi nggak mungkin. Jadi tidak ada mesin yang bisa mengambil panas dari sumber lalu seluruhnya menjadi kerja tanpa sisa, itu nggak mungkin. Ya, jadi nggak mungkin. Jadi pernyataan Kelvin Planck ini menjadi dasar mengapa semua pembangkit memerlukan sistem pembuangan panas, seperti kondenser atau sistem pendingin. Oke ya. Nah, slide selanjutnya akan menunjukkan visualisasi mesin mustahil yang akan melanggar pernyataan ini. Nah, kita lihat visualisasi pelanggaran Kelvin Planck. Nah, pada slide ini ditunjukkan gambar mesin yang hanya menerima key-in, ya kan, dari reservoir suhu tinggi dan mengubahnya seluruhnya menjadi W-net tanpa key-out. Nah, gambar ini ya disilang ya, karena tidak mungkin ada. Jadi, ini penting karena membantu kita membedakan antara sulit dibuat dan mustahil secara fisika. Mesin efisiensi 100% itu bukan sekedar teknologi masa depan, melainkan memang bertentangan dengan hukum termodinamika, nggak mungkin. Ya, jadi bukannya belum tentu tahu caranya, bukan, tapi definisinya mustahil, memang mustahil. Jadi tanda silang pada gambar itu bukan simbol kegagalan desain, melainkan simbol larangan alam, tidak mungkin terjadi. Nah, setelah mesin kalor, bagian berikutnya kita akan membahas situasi kebalikan. Bagaimana jika kita ingin memindahkan panas dari tempat dingin ke tempat hangat? Kebalikannya kan? Kebalikannya mesin kalor kan? Lihat di slide selanjutnya ya. Slide ini menjelaskan bahwa panas secara alami selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Itu adalah aliran alami mesin kalor. Tetapi pada sistem pendingin AC misalnya, kita justru ingin membalik ke arah sebaliknya, yaitu mengambil panas dari ruangan dingin lalu membuangnya ke lingkungan yang lebih hangat. Nah, bisa untuk ini, tapi dibutuhkan kerja masuk, bukan kerja keluar. Jadi membutuhkan kerjanya berupa apa? Energi listrik. Anda lihat slide-nya, perbedaan antara arah alami dan aliran paksa. Ya, analoginya seperti memompa air dari tempat rendah ke tempat tinggi. Air tidak akan naik sendiri, perlu pompa dan energi. Demikian juga panas, tidak akan mengalir naik dari dingin ke panas tanpa bantuan. Jadi, pendingin bukanlah proses menghasilkan dingin, melainkan proses memindahkan panas dari ruang dingin ke lingkungan. Dari sini kita masuk definisi alat yang melakukan tugas itu, yaitu apa? Refrigerator atau mesin pendingin. Nah, Anda bisa ikut kuliah teknik pendingin ya kalau ingin lebih detail. Tapi kita sekilas aja. Apa itu refrigerator? Jadi refrigerator itu sebagai sistem yang menggunakan energi mekanis atau listrik untuk menyedot panas dari ruangan yang dingin, lalu membuangnya di lingkungan yang hangat di luar. Nah, diagram pada slide ini menunjukkan bahwa refrigerator menerima kerja masuk W-net in, ya kan? Kalau mesin kalor kan W-net in-nya W-net out ya. Menarik panas key-in dari ruangan dingin, ya. Dari sink itu kebalikannya ke lingkungan hangat. Nah, ini poin penting. Jadi kulkas tidak membuat dingin, melainkan memindahkan panas keluar dari ruangan dingin, di ruangan evaporatornya itu. Ya. Jadi seperti itu. Karena perpindahan panas melawan arah alami diperlukan kerja dari luar. Listrik ya. Nah, setelah definisinya jelas, lalu slide berikutnya kita akan menunjukkan arsitektur siklus refrigerasi yang biasa kita jumpai di AC dan kulkas. Nah, seperti ini arsitekturnya. Jadi ada 4 komponen utama nih, evaporator, kompresor, kondensor, dan expansion valve. Nah, di evaporator, di ruangan ini ya, refrigeran menyerap panas key-in dari ruangan dingin ini, di dalam ruangan ini. Lalu kompresor memberi kerja masuk W-in listrik untuk menaikkan tekanan refrigeran. Setelah itu kondensor, refrigeran membuang panas di key-out di kondensor yang bagian luar itu. Nah, expansion valve itu menurunkan tekanan secara tiba-tiba. Kita kan tadi sudah lihat valve kan, tekanan valve, expansion valve kan. Untuk
valve untuk menurunkan tekanan tiba-tiba. Nah, setelah expansion valve menurunkan tekanannya agar siap menyerap panas lagi di evaporator. Nah, siklus ini sangat penting karena menjelaskan cara kerja kulkas, AC yang kita gunakan sehari-hari. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang diangkut oleh refrigeran adalah apa? Panas. Makanya kita perlu refrigeran. Ada berbagai banyak refrigeran. Setelah memahami siklus, kita perlu ukuran kinerja khusus untuk alat pendingin ini. Ya, namanya apa? Namanya COP atau Coefficient of Performance, atau pada istilah lain disebut efisiensi lah ya. Coefficient of Performance untuk refrigerator itu dilambangkan dengan huruf beta. Beta sama dengan Q-in per W-net. Artinya, COP pendingin adalah perbandingan antara panas yang berhasil diambil dari ruangan dingin Q-in terhadap kerja yang harus dibayar untuk menjalankan alat tersebut, W-net, listrik. Nah, mengapa tidak memakai istilah efisiensi? Kenapa ayo? Karena pada alat pendingin, nilai kinerjanya bisa lebih besar dari 1. Itu bukan berarti melanggar hukum pertama, bukan. Karena alat ini tidak menciptakan energi, melainkan memindahkan energi. Analoginya ya seperti jasa pindahan barang, yang dinilai bukan berapa besar barang yang dihasilkan, tetapi berapa banyak barang yang berhasil dipindahkan dibandingkan usaha yang harus dikeluarkannya. Nah, semakin besar beta, semakin efektif mesin pendingin tersebut. Ya, semakin besar beta, coefficient of performance semakin baik. Nah, setelah pendingin kita akan melihat alat yang perangkat kerasnya sama tetapi tujuannya berbeda. Nah, ini untuk negara yang 4 musim ya, di kita nggak ada nih, heat pump namanya, pompa kalor. Nah, apa itu pompa kalor? Bahwa pompa kalor itu memakai perangkat keras yang pada dasarnya sama dengan refrigerator, tetapi tujuannya dibalik. Jika refrigerator fokus pada Q-in, yaitu panas yang diambil dari ruang dingin, maka heat pump itu fokus pada Q-out, yaitu panas yang dikirim ke ruangan yang ingin dipanaskan. Jadi alatnya sama tapi dianggap berbeda. Anda lihat pada slide, dari luar rumah yang dingin, alat menarik panas lalu memompanya ke dalam ruang agar ruangan jadi hangat di musim winter kan. Jadi seperti itu. Nah, dalam termodinamika, refrigerator dan heat pump itu dibedakan oleh tujuan manfaatnya. Nah, setelah ini kita lihat ukuran performa heat pump yang biasanya dilambangkan dengan gamma, ya. Kita lihat coefficient performance of heat pump. COP untuk heat pump ya, pakai simbol gamma, yaitu Q out min W net. Karena Q out sama dengan Q in plus W net, maka gamma itu sama dengan beta plus 1. Ini berarti COP heat pump selalu lebih besar dari 1. Dan selalu lebih besar dari COP pendinginannya untuk perangkat yang sama. Nah, makna fisiknya apa? Heat pump itu tampak sangat efisien karena ia tidak hanya memakai energi listrik, tetapi juga memindahkan panas gratis dari lingkungan luar. Ya, ini misalnya gini lah, misalnya orang yang membawa bantuan dengan menambahkan barang dari gudang luar tanpa harus memproduksi semuanya sendiri ya. Karena itu heat pump itu sering lebih hemat dibandingkan pemanas listrik biasa. Nah, slide ini juga mengajarkan bahwa dalam sistem pemanasan yang kita nilai bukan listrik yang dipakai, tetapi panas yang berguna masuk ke ruangan. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas tentang Clausius ya, pernyataan Clausius. Ini slide terakhir ya. Apa itu pernyataan Clausius? Yaitu mustahil membuat alat yang bekerja dalam siklus dan tidak menghasilkan efek selain memindahkan panas dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Nah, membingungkan kan? Apa sih maksudnya? Artinya apa sih? Panas tidak akan mengalir dari dingin ke panas tanpa bantuan kerja dari luar. Ini adalah bentuk hukum kedua yang khusus mesin pendingin dan heat pump. Nah, jika tadi kan Kevin Planck menegaskan mustahil mesin kalor 100% efisien, maka Clausius menegaskan mustahil pendinginan tanpa usaha. Ya, analoginya seperti yang mengangkat bola ke atas bukit tadi, bola tidak akan naik sendiri, perlu energi tambahan. Demikian juga panas tidak akan naik ke suhu yang lebih tinggi tanpa kerja listrik atau mekanis. Nah, pernyataan ini menjadi dasar semua teknologi pendingin modern, dari kulkas rumah tangga hingga AC. Dengan ini kita melihat bahwa hukum kedua membatasi baik pembangkitan kerja maupun pemindahan panas ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, semoga dipahami.